Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Gimana nih puasanya? Masih lancar ya? Semoga di bulan suci ini kita senantiasa mendapat rahmat dan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Teluh gantung waris. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Berhati-hatilah dalam menolak cinta seseorang. Jangan membuat sakit hati orang yang mencintaimu dengan kata-kata kasar penolakan yang kau ucapkan. Karena bisa saja penolakan yang kau lakukan itu justru akan membuatmu menjadi jomblo selamanya. Inilah kisahku. Namaku Ria. Semenjak aku menolak cinta seorang pemuda yang bernama Rahmat 8 tahun yang lalu, hingga saat ini, aku masih belum juga mendapatkan pasangan. Setiap kali aku menjalin hubungan dengan lelaki pilihanku, selalu saja kandas di tengah jalan. Aku sering bergonta-ganti pasangan, dan tak jarang banyak yang berencana mengajakku ke jenjang yang lebih serius. Namun pada akhirnya mereka selalu meninggalkanku. Ada yang begitu saja pergi, ada yang bermain api di belakangku. Ada juga yang tiba-tiba berubah dan bersikap kasar, hingga ada yang meninggal. Entah apa salah dan dosaku, hingga aku selalu kehilangan dan dipermainkan oleh laki-laki yang aku cintai. Sekarang umurku sudah menginjak 34 tahun. Di saat wanita lain di usia ini sudah menjadi ibu rumah tangga, memiliki anak 3 atau mungkin lebih, aku malah masih saja melajang. Entah apa yang sedang aku jalani ini. Inikah takdir? Mungkinkah nasib buruk? Atau ini kutukan yang sedang aku jalani? Rasanya ini terlalu berat. Kenapa aku harus mengalami ketidakberuntungan seperti ini? Orang tua, saudara, bahkan teman-temanku pun membantuku mencari pasangan. Sudah beberapa kali orang tuaku menjodohkanku, namun usaha mereka semua sia-sia. Tidak ada satupun lelaki yang mau denganku. Kenyataan ini sungguh berat untukku. Belum lagi aku harus menghadapi cibiran dan gunjingan dari tetanggaku. Makanya, kalau jadi perempuan itu jangan pilih-pilih. Sekarang susah kan dapat jodoh? Ya, begitulah kalimat yang seringkali ku dengar. Aku selalu menjadi bahan bergunjingan tetangga. Aku tersisih, terintimidasi, dan kesepian. Tak jarang aku juga menjadi bahan guyonan teman-teman kerjaku. Semua perlakuan buruk orang-orang di sekitarku benar-benar membuatku tertekan rasanya. Aku ingin pergi dari rumah, bahkan sering terbesit dalam pikiranku kalau lebih baik aku hilang dari dunia ini. Suatu hari aku pergi ke jembatan. Aku berniat melancarkan rencana bunuh diriku di bawah langit senja. Aku berdiri termenung di pinggir jembatan sambil memperhatikan sungai. Ada sedikit keraguan dalam hatiku. Aku terdiam, mencoba mencari alasan untuk tetap hidup dalam cobaan yang begitu berat ini. Apa aku sanggup seumur hidup menanggung semua ini? Hidup sendiri sampai tua dan akhirnya mati dalam sepi. Kurasa aku tidak mampu menjalani kehidupan seperti ini terus-menerus dan menjadi cibiran orang-orang. Akhirnya aku bulatkan tekadku untuk melompat terjun ke dalam sungai. Perlahan aku mulai memanjat pagar pembatas jembatan. Air mataku tak mampu kutahan, hatiku sesak. Aku mengingat kedua orang tuaku yang akan kutinggalkan. Namun aku juga tak mampu terus-terusan menjalani hidup yang penuh dengan ketidakadilan ini. Berhenti di situ. Seseorang dengan sikap dia meraih lenganku dan menarikku. Apa yang kau lakukan? Kau mau bunuh diri? Aku hanya terdiam dan terus menangis tanpa bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh temanku, Nisa. Nisa menghela nafas. Ia memelukku dan menenangkanku. Ri, kalau kamu punya masalah, cerita, jangan kayak gini.
bunuh diri itu nggak akan menyelesaikan semuanya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Astagfirullahaladzim. Ayo kita pergi. Ikuti aku. Nisa melepaskan pelukannya dan menarikku. Entah dia akan membawaku kemana. Dia menyuruhku naik motor dan memboncengkanku. Kami berhenti di sebuah taman. Nisa mengajakku duduk di bawah pohon. Sekarang katakan padaku, apa yang membuatmu ingin bunuh diri? Apa masalahmu? Bunuh diri itu tidak dibenarkan. Aku tahu, jawabku lirih. Tapi aku tidak punya pilihan lain untuk mengakhiri semua penderitaan yang selama ini kutanggung. Aku nggak kuat, Nis. Kalau harus jadi bahan pergunjingan, guyonan dari teman-teman kantor karena belum menikah, belum lagi mendengar cibiran tetanggaku. Gak ada laki-laki yang mau denganku. Aku selalu tidak beruntung dalam asmara. Tuturku, dan seketika tangisku pecah. Nisa kembali memelukku. Aku terisak dalam pelukannya. Sabar, jodoh, rezeki, maut itu sudah diatur oleh Allah. Kamu jangan putus asa. Kamu gak boleh kayak gini. Jangan dengerin kata orang lain. Orang-orang di luar sana, mereka hanya bisa mengomentari kita, hidup kita. Jangan pernah dengerin apa yang mereka omongin. Mau seberapa baik pun kita, kamu, hidupmu itu akan tetap dikomentari orang lain. Karena manusia itu ahli melihat keburukan orang lain, tetapi gak bisa melihat keburukan diri sendiri. Ucapnya. Nisa membuatku tersadar dan membuka pikiranku. Dia terus menghiburku dan menyemangatiku atas semua ketidakberuntungan dalam hidupku ini. Aku bersyukur karena masih memiliki sahabat yang peduli padaku. Waktu berlalu begitu cepat, namun duniaku seakan tak berputar. Aku duduk di depan kaca sambil memandangi wajahku, wajah yang semakin hari semakin menua dan tidak terawat. Padahal aku dulu suka berdandan dan menjaga penampilanku agar tetap terlihat modis. Tapi sekarang, entah sejak kapan aku mulai mengabaikan penampilanku. Aku jarang berdandan, jarang mandi, bahkan acuh pada penampilanku. Rasanya aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku yang dulu sangat pandai bergaul dan suka bersosialisasi, berkumpul dengan teman-temanku, sekarang aku lebih suka menyendiri. Bahkan rasanya aku sudah tidak tertarik lagi dengan lawan jenis. Entah apa ini, kenapa aku bisa seperti ini? Aku seperti tidak mengenali diriku sendiri. Ria, panggil ibuku dari luar kamar sambil mengetuk pintu. Suara ibuku seketika membuyarkan lamunanku. Ya, sautku. Keluar sebentar nak, itu loh ada masmu kesini nyariin kamu. Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah pintu. Pintu berderit saat ku tarik. Siapa bu? Mas Agung, dia itu di depan. Ayo temui dulu masmu itu. Iya bu, jawabku lirih. Aku mengikuti ibu menuju ke ruang depan. Tampak bapak dan kakakku sedang duduk mengobrol. Kenapa Thomas? Tanyaku. Hari ini kamu sibuk nggak? Enggak, kenapa emangnya? Aku mau ajak kamu pergi ke rumah Ustadz, kenalan aku. Males ah, aku nggak lagi pengen pergi kemana-mana kok. Kok males? Gimana toh? Sudah ikut aja daripada di rumah. Apa kamu tidak suntuk mengurung diri di kamar terus? Tanya bapak. Iya Ria, sudah ikut saja. Timpal ibu. Iya Ri, ayo ikut. Mungkin saja Ustadz ini bisa membantu kamu, ujar Mas Agung. Bantu apa Thomas? Membantu menyelesaikan masalahmu itu. Mungkin saja ada yang tidak beres denganmu, hingga kamu sulit mendapatkan jodoh. Alah mas, ya memang tidak ada yang mau saja. Terus sekarang aku juga sudah tidak memikirkan nikah. Aku sudah tidak tertarik dengan laki-laki. Jangan begitu Tori, gak boleh ngomong seperti itu. Apa salahnya sih ikhtiar? Jangan putus asa seperti itu. Turuti kakakmu, kali ini aja memang ada yang tidak beres denganmu. Sudah sana ganti baju, kata bapak. Aku menghela nafas dalam-dalam.
Meski aku malas, aku tidak ingin berdebat dengan bapak dan yang lainnya. Aku tidak ingin memperburuk moodku. Kuturuti kemauan kedua orang tuaku. Mas Agung menungguku ganti baju sambil ngobrol dengan bapak dan ibu. Beberapa menit kemudian aku kembali menghampiri mereka. "Sudah siap?" tanya ibu padaku. "Sudah, Bu." "Ya udah kalau gitu, kita berangkat," ajak Mas Agung. Aku mengangguk. Mas Agung beranjak berdiri. Kami berpamitan dengan bapak dan ibu. Sepanjang perjalanan kami tak saling bicara. Mas Agung konsentrasi menyetir mobil. Aku duduk diam di sampingnya. Sesekali dia membuka percakapan, mengajakku ngobrol, dan hanya ku jawab seperlunya saja. Aku malas berbicara dengan siapapun. Entah kenapa, gairah hidupku seperti menghilang. Kami menempuh perjalanan selama 1 jam, dan akhirnya sampai juga di rumah Ustadz yang dimaksud Mas Agung. Mas Agung mengetuk pintu rumah itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut seorang perempuan dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan muda berparas cantik dan anggun dengan pelutan gamis berwarna pastel. Mas Agung, mari Mas masuk," ajaknya. "Iya, terima kasih." Pak Ustadznya ada?" "Ada Mas, Bapak di belakang. Sebentar ya saya panggilkan dulu." "Silakan duduk dulu Mas." "Iya," jawab Mas Agung sambil terus tersenyum. Kami pun duduk dan gadis cantik itu pergi meninggalkan kami di ruang tamu. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz keluar. Dia tersenyum melihat kehadiran kami berdua. "Kirain gak jadi datang Mas Agung," tuturnya sambil menyalami Mas Agung. "Jadi dong Pak Ustadz, tadi jemput adik saya dulu, terus di jalan juga macet." "Oh begitu, maaf permisi," tutur anak perempuan itu sambil meletakkan minuman di meja. "Mari Mas, Mbak diminum," ujar Pak Ustadz itu. "Iya terima kasih." "Waduh jadi repot-repot nih," jawab Mas Agung. "Enggak repot kok." Setelah berbincang-bincang Pak Ustadz menatapku sambil menggelengkan kepala dan melontarkan pertanyaan padaku. "Maaf Mbak, apa di masa lalu Mbak ini pernah melakukan sesuatu yang buruk? Misal menyakiti hati orang lain mungkin?" Mendengar pertanyaan seperti itu, aku sedikit bingung. Aku terdiam sejenak sambil mengingat. Iya, aku akui, aku memang seseorang yang angkuh dan keras kepala. Tapi rasanya aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. Saya rasa saya tidak pernah menyakiti hati orang lain, Pak Ustadz. Justru saya yang selalu dibuat sakit hati olehnya, oleh orang-orang di sekitar saya. Jawabku. "Sampean yakin? Coba diingat-ingat kembali. Karena apa yang terjadi denganmu sekarang ini bisa jadi karena perbuatanmu di masa lalu," ungkapnya. "Maaf Tat, memangnya adik saya ini kenapa ya?" tanya Mas Agung. "Anu Mas Agung, sepertinya adikmu ini terkena teluh gantung waris." Aku tersentak mendengar jawaban dari Ustadz. "Maksudnya bagaimana ya Pak? Teluh gantung waris itu apa?" Teluh gantung waris itu adalah ilmu santet yang bisa bikin korbannya sulit menemukan jodoh. Kalau bahasa anak zaman sekarang, jadi jomblo abadi hingga mati dan tidak akan pernah bisa menikah selamanya. Ilmu itu sulit dideteksi, rata-rata korbannya tidak pernah menyadari kalau dia terkena ilmu gantung waris, namun efeknya sangat terlihat. Jawabnya. Bagi disambar petir di siang hari, jawaban dari Pak Ustadz itu sangat mengejutkanku. Sekarang hatiku hancur mendengar kebenaran yang diungkapkan oleh Pak Ustadz. Jadi ini yang membuat adik saya sulit mendapatkan jodoh Pak Ustadz? Tanya Mas Agung. Iya, karena jodohnya sudah digantungkan. Jadi kalau tidak dilepas, dia tidak akan mendapatkan jodoh sampai tua. Cara kerja teluh gantung waris ini adalah menjodohkan si korban dengan roh gentayangan. Ada juga yang menjodohkannya dengan pohon, dengan batu nisan, dan ada juga yang menyembunyikannya di suatu tempat, misalnya di kubur.
Ustadz itu berhenti sejenak dan menatapku penuh iba. Khotam yang diperintahkan adalah khotam dari orang yang mati gentayangan, wanita perawan yang meninggal, orang yang mati dibunuh, orang yang mati kecelakaan, tersambar petir, atau orang yang meninggal tapi tidak diketahui identitasnya. Arwah tersebut diperdaya dan dibangkitkan, kemudian dijodohkan dengan seseorang yang akan jadi korban, lalu ditempatkan di sebuah benda. Entah itu lubang, pohon, batu, atau nisan yang terbuat dari tanah kuburan. Seperti itu dimantrai dengan mantra teluh gantung waris. Aku dan Mas Agung saling lempar pandang. Terlihat jelas raut bingung di wajah Mas Agung mendengar penuturan Pak Ustadz. Air mataku tak kuasa aku bendung. Aku menangis meratapi nasibku. Kok ada orang setega itu denganku? Memangnya apa salahku? Tanyaku sambil menangis. Ada banyak hal yang melatar belakanginya. Salah satunya mungkin karena dendam, bisa juga karena sakit hati. Coba Mbak ingat-ingat baik-baik. Apa Mbak pernah menyakiti hati orang lain? Tanyanya. Maaf Pak Ustadz, apa teluh yang mengikat adik saya ini bisa dilepaskan Pak? Tanya Mas Agung. Insya Allah bisa. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Ri, ayo coba kamu ingat-ingat. Apa kamu pernah menyakiti hati orang lain? Mantan pacarmu mungkin? Ayo ingat-ingat, kata Mas Agung. Aku tertunduk sambil terisak, dadaku sesak hingga tak mampu berkata-kata. Kugelengkan kepalaku untuk menjawab pertanyaan Mas Agung. Sudah Mas Agung, jangan dipaksa, kasihan mbaknya. Manusia itu memang tempatnya salah dan hilaf. Mungkin saja Mbak Ria ini menyakiti hati orang lain tanpa disengaja. Entah itu dari tutur kata atau perbuatan yang tanpa sengaja sudah membuat orang lain tersinggung dan sakit hati. Ujar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu orang yang terkena teluh itu ciri-cirinya bagaimana ya Pak? Biasanya perubahan perilaku Mas. Seminggu setelah diritualkan orang tersebut sudah mengalami gangguan. Dari efek ilmu tersebut biasanya yang tadinya ceria jadi pendiam, malas bergaul. Yang tadinya suka dandan, malas dandan. Yang tadinya suka terlihat cantik, akan malas mandi. Hidupnya hambar, dingin, mati hawa nafsu, serta tidak sukanya terhadap lawan jenis. Orang yang memandangnya pun malas. Dia tidak lagi menarik di mata orang lain walaupun dia cantik atau ganteng. Tetap saja tidak ada yang minat karena dia terlihat buruk rupa di mata orang lain. Untuk si korban sendiri juga akan kehilangan hasrat untuk menikah. Dia sudah tidak memiliki hasrat pada pernikahan. Biasanya sih begitu Mas Agung. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustadz? Apa kita harus mencari dukunya? Tidak perlu Mas Agung, kita cukup atasi akar permasalahannya saja dengan cara melumpuhkan makhluk yang jadi perantara santet gantung waris. Selain itu nanti kita juga harus meruqyah Mbak Ria. Selain itu nanti peran Mbak Ria untuk menyembuhkan diri sendiri juga sangat diperlukan. Mohon maaf ini Mbak Ria sholat kan? Tanya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, tapi tidak 5 waktu. Seringkali sholat saya bolong-bolong. Jawabku sambil tertunduk, malu. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa Mbak Ria sholatnya dijaga ya. Bukan, kalau bisa tapi harus. Nah mulai hari ini Mbak Ria harus menjaga sholat 5 waktu. Sholat itu selain kewajiban yang harus kita jalankan sebagai umat Islam, juga bisa untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin jahat yang ingin mencelakai kita. Mulai hari ini Mbak Ria sholat, berserah diri pada Allah, minta pertolongannya. Dan juga kalau Mbak Ria bisa, tolong Mbak Ria minta maaf sama orang yang mungkin pernah berselisih paham dengan Mbak Ria. Iya Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau boleh tahu, apa santet gantung waris itu hanya bisa untuk mereka yang belum menikah saja Pak Ustadz? Tanya Mas Agung. Tidak Mas, orang yang sudah menikah pun juga bisa terkena santet ini. Kalau orang yang sudah menikah, biasanya rumah tangganya tidak harmonis. Akan selalu ada percekcokan di dalamnya.
Astagfirullahalazim, jahat sekali ya Pak. Ilmu-ilmu semacam itu sebenarnya pelaku ilmu seperti itu selain merugikan orang lain juga merugikan dirinya sendiri. Selain dosa yang didapat juga kesengsaraan. Contoh kecil, Mas Agung menyukai seorang perempuan. Lalu karena perempuan itu tidak menyukai Mas Agung pun memeletnya agar perempuan itu terpikat dengan Mas Agung. Perempuan itu benar-benar terpikat dengan Mas Agung dan Mas Agung mencintainya, tapi tetap saja pada akhirnya Mas Agung tidak akan bisa memilikinya. Loh kok begitu Pak Ustadz? Kenapa? Karena secara tidak langsung Mas Agung sudah menumbalkan dia. Kan banyak itu orang yang sudah melakukan pelet pada seseorang terus ditinggal, sampai pada akhirnya si korban menjadi gila dan gak lama meninggal. Sebenarnya si pelaku pelet itu juga ingin bersama dengan korban yang dia sukai, tapi tidak bisa. Karena kalau tetap dia bersama dengan si korban, dia yang akan mati. Jadi dia yang akan meninggalkan si korban, agar yang mati si korban itu sendiri, bukan dia. Terang Pak Ustadz. Ia berhenti sejenak dan kembali mengecap kopinya. Berarti kalau tidak ditinggalkan, saya yang mati, begitu Pak Ustadz? Iya Mas Agung. Akhirnya, karena ditinggalkan oleh Mas Agung, perempuan itu lama-lama menjadi gila. Yang akhirnya di pikirannya hanya ada Mas Agung saja. Semakin lama semakin parah, akhirnya meninggal. Begitu pula dengan Mas Agung. Belum tentu juga setelah meninggalkan korban, Mas Agung ini selamat. Pada akhirnya Mas Agung juga akan bernasib sama dengan si korban. Mas Agung juga akan meninggal. Entah itu karena kecelakaan, entah karena sakit yang dibuat oleh si Khodam yang membantu Mas Agung yang menjadi perantara pelet. Ya Allah, ngeri sekali Tat. Iya Mas Agung, sesungguhnya kalau kita sudah berurusan dengan setan, kita sendiri juga yang akan celaka. Hari ini nanti kita akan meruqyah Mbak Ria dulu. Sekarang atau nanti? Sekarang saja Mas Agung. Mbak Ria, sudah siap? Siap Ustadz, ucapku lirih. Kami pun diajak Pak Ustadz pergi ke sebuah ruangan. Di sini ia membaca doa. Aku duduk di hadapan Pak Ustadz. Saat Pak Ustadz membacakan doa untukku, tiba-tiba aku merasa mual. Tubuhku pun terasa berat, perutku seperti diaduk-aduk. Aku mengerang kesakitan dan tubuhku mengejang. Mas Agung memegangiku. Pak Ustadz itu pun memijat kepala dan leherku. Aku semakin merasa tubuh ini tidak karu-karuan. Setelah diruqyah kami pun pamit pulang. Pak Ustadz meminta kami kembali lagi 2 atau 3 hari lagi. Sesamanya di rumah, langsung aku diantarkan Mas Agung di kamar untuk beristirahat. Kurebahkan tubuh ini di kasur. Tak berapa lama ibu datang sambil membawa segelas teh hangat. Diminum dulu tehnya, setelah itu istirahat. Iya Bu, terima kasih. Ibu pun keluar dari kamarku. Aku masih tetap berbaring memejamkan mata. Aku benar-benar tidak habis pikir kenapa ada orang sejahat ini hingga tega menutup jodohku seperti ini. Ku coba mengingat orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang pernah berurusan denganku. Mungkin salah satu di antara para lelaki yang pernah dekat denganku, dia yang melakukan hal ini. Tapi siapa? Rasanya aku tidak pernah menyakiti. Justru akulah yang sering disakiti. Aku terus memutar otak, kembali membuka memori lama dan mencoba mengingat orang-orang yang pernah berurusan denganku. Rahmat. Ya, tiba-tiba aku mengingat nama Rahmat. Ia adalah seorang pemuda yang dulu pernah aku sakiti hatinya dengan ucapanku yang kasar. Saat mengingat nama Rahmat, seketika otakku pun kembali memutar memori lama tentangnya. Rahmat adalah pemuda kampung sebelah, pemuda yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Pernah memintaku untuk menjadi kekasihnya 8 tahun yang lalu. Dia sering diam-diam memperhatikanku. Sebenarnya aku tahu dia sering mencuri pandang dan memperhatikanku. Namun aku selalu mengabaikannya. Meski sebenarnya aku risih diperhatikan dengan tatapan mata yang aneh seperti itu.
Tatapannya kadang membuatku ngeri karena seolah-olah dia akan menerkamku. Suatu hari dia menemuiku dan mengajakku mengobrol. Aku pun menanggapinya dengan baik dan sopan. Semakin lama dia semakin aneh. Saat aku lewat dan kami tak sengaja bertemu, dia selalu caper. Sore itu dia mendekatiku saat aku sedang belanja di warung. Dia bilang mau bicara sesuatu padaku. Dia pun meminta aku mengikutinya. Aku sedikit ragu, tapi aku tetap mengikutinya. Kami berjalan menjauh dari warung. Tak kusangka dia mengutarakan cintanya di depan teman-temannya. Aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Mendengar pertanyaan itu dilontarkan Rahmat padaku. Aku pun kaget dan sedikit gugup, ditambah lagi dengan sorakan dan tawa dari teman-temannya yang membuatku sangat malu dan salah tingkah. Aku terdiam menahan malu. Ri, ayo dong jawab. Kamu mau nggak jadi pacarku? Dari dulu aku itu suka banget sama kamu. Aku ingin memilikimu dan menjadikanmu ibu dari anak-anakku, tuturnya. Maaf Mas Rahmat, aku tidak bisa menjawab. Aku permisi pulang dulu ya, ucapku gugup. Ya Ri, kok pulang sih? Ayo dong jawab, agar teman-temanku ini yang menjadi saksi, ucapnya. Tak kutanggapi ucapannya. Aku bergegas pergi meninggalkan dia dan teman-temannya. Kupercepat langkahku. Aku berjalan sambil setengah berlari agar cepat sampai rumah. Sebenarnya aku tidak menyukainya, tapi aku tidak ingin membuatnya malu di hadapan teman-temannya. Semenjak kejadian itu, Rahmat pun semakin menjadi-jadi. Dia semakin caper padaku. Semua tingkahnya membuatku risih. Terlebih lagi dia bilang ke semua pemuda di kampungku kalau aku ini pacarnya dia. Kami sudah berpacaran katanya. Apa yang dia lakukan itu membuatku semakin ilfil dan malu. Kuberanikan diri untuk menemuinya. Dengan mengendarai sepeda, aku berkeliling mencarinya dan kutemukan dia sedang duduk di sebuah warung. Dia lagi nongkrong bersama teman-temannya. Mas Rahmat, maaf bisa ngobrol sebentar? Tanya aku. Ayang Ria, jawabnya sambil tersenyum lebar. Bisa banget dong Yang. Apa sih yang gak bisa buat Ayang? Ucapnya sambil cengengesan. Dia pun beranjak berdiri. Awas-awas, aku dijemput belahan jiwaku, katanya sambil melewati teman-temannya. Semua teman-temannya pun tertawa dan bersorak, bahkan ada yang nyeletuk. Baik-baik ya Neng, sama Ayang Rahmat. Aku pun hanya tersenyum kecut ke arah mereka. Aku mengajak Rahmat pergi menjauh dari warung itu, supaya pembicaraan kami tidak terdengar oleh teman-temannya. Ayang Ria mau ngomong apa sama Ak Rahmat? Tanyanya sambil cengengesan. Maaf bang, jangan seperti itu. Loh, memangnya kenapa? Kan abang sayang sama Neng Ria. Iya, terima kasih, abang sudah sayang sama Ria. Tapi gak usah seperti inilah bang. Seperti ini bagaimana maksudnya sayang? Abang gak ngerti. Abang ini kenapa ngomong sama semua orang kalau kita berpacaran? Ya kan karena abang sayang sama Neng Ria. Neng Ria kan juga sayang sama abang kan? Iya kan? Buktinya setiap abang liatin Neng Ria selalu senyum sama abang. Ya ampun bang, senyum mah bukan berarti suka. Aku cuma menganggap abang itu temen, gak lebih. Kok gitu? Padahal abang itu sayang loh sama kamu. Abang cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarnya abang? Maaf bang, gak bisa. Aku cuma menganggap abang temen, gak lebih. Tolonglah bang, jangan bilang ke orang-orang kalau kita pacaran. Biarin aja, orang aku cinta sama kamu kok. Aku menghela nafas kasar. Aku mulai kesal dengannya. Sikapnya yang kekanak-kanakan itu benar-benar membuatku jengkel, muak. Tak ku teruskan pembicaraan ini, karena menurutku percuma ngomong sama orang aneh seperti dia. Aku tidak mau terpancing emosi. Akhirnya ku tinggalkan dia tanpa sepatah kata pun. Dia terus memanggilku, namun tak ku hiraukan. Aku tak menoleh. Dan tanpa menoleh aku pun terus mengayuh sepedaku dengan kencang.
Sepulang kuliah aku diantar pulang oleh temanku. Saat di perempatan perbatasan antara desaku dengan desanya Mas Rahmat, aku kembali bertemu dengan Mas Rahmat. Dia tiba-tiba lari ke tengah jalan sambil merentangkan kedua tangannya. Temanku yang saat itu membawa motor dengan kecepatan sedang langsung menghentikan motornya. "Ada apa, Bang?" tanyanya. "Bang, apaan sih? Kalau ketabrak bagaimana?" ucapku agak jengkel. Rahmat pun menghampiri kami. Dia mendekat pada Yuda temanku. "Kamu siapanya Ria?" tanyanya sambil pelotot. "Saya teman kuliahnya Ria, Bang." Aku pun turun dari motor. "Bang Rahmat, apaan sih, Bang?" "Udah, Neng Ria diem dulu." "Oh, jadi kamu temannya? Kenalin, aku pacarnya Ria. Mulai besok kamu jangan antar-antar Ria lagi, paham?" "Sudah, pulang saja sana kamu," hardiknya. "Oh iya Bang, maaf. Ri, aku pulang dulu ya." Yud, tunggu aku Yud, kamu salah paham." Namun Yuda tidak menghiraukanku. Dia memutar motornya dan pergi begitu saja. "Udah dong sayang, biarin aja dia pergi. Kan di sini ada abang," ucapnya sambil memegangi tanganku. "Bang, lepas." Aku pun mulai geram. "Bang Rahmat ini apa-apaan sih Bang? Sejak kapan kita pacaran, Bang? Jangan seperti ini dong, Bang. Kan abang cinta sama kamu." Jawabnya ngelantur. Aku emosi dengan tingkahnya yang konyol hingga akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Akhirnya dengan emosi aku pun berkata padanya, "Tapi aku gak cinta sama abang. Tingkah abang itu norak, tahu gak sih? Malu-maluin." "Kok kamu ngomongnya gitu? Kamu gak sayang sama abang?" "Enggak, aku gak sayang sama abang. Aku gak cinta sama abang. Aku gak mau sama kamu," kataku dengan penuh emosi menggebu-gebu. "Sebelum kamu itu menyatakan cintamu padaku dan ngomong sama semua orang kalau aku ini pacarmu, apa kamu gak ngaca dulu toh? Atau kamu gak punya kaca di rumah? Orang kayak kamu mau nembak aku dan menjadikanku istrimu. Memangnya kamu bisa menghidupiku, mencukupi semua kebutuhanku? Kamu itu cuma seorang kuli bangunan, gak level sama aku yang anak kuliahan. Kamu juga pasti gak mampu beliin aku lipstik kan? Maaf, aku gak mau hidup susah sama kamu. Mending kamu cari aja perempuan yang selevel sama kamu," kataku dengan penuh emosi. Dan tanpa menunggu jawaban dari Rahmat, aku pun pergi meninggalkannya. Dia diam dan berdiri mematung di pinggir jalan. Sambil berjalan aku menyesali perkataan yang telah kuucapkan padanya. Ucapan kasarku yang sangat merendahkan harkat dan martabatnya. Aku menjadi sangat merasa bersalah padanya. Aku sangat tidak enak hati. Pasti ucapanku sangat melukai hatinya. Setelah beberapa hari kejadian itu, aku tak pernah lagi bertemu dengan Rahmat. Padahal kalau bertemu, aku berniat untuk minta maaf padanya. Aku ingin menanyakannya pada teman-temannya, tapi aku malu. Akhirnya aku urungkan niatku. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai melupakan Rahmat dan rasa bersalahku. Ditambah lagi karena aku sudah tak lagi bertemu dengannya. Dia itu seperti menghilang. Setelah mengingat tentang Rahmat, aku pun beranjak bangun dan berlari keluar kamar mencari Mas Agung. Kuceritakan semua tentang Mas Rahmat padanya. Ibuku menangis mengetahui apa yang telah menimpaku. Orang tuaku mengajak kami bergegas ke rumah Mas Rahmat untuk meminta maaf. Kami semua pun pergi ke rumah Mas Rahmat. Kami mengetuk-ngetuk pintu rumah Mas Rahmat. "Assalamualaikum." Kami terus mengetuk pintu dan mengucap salam, namun tak ada orang yang keluar. Sepertinya rumah ini kosong. "Maaf, mau mencari siapa Mas?" tanya seseorang di seberang jalan. "Mau mencari Rahmat Pak," jawab Mas Agung. "Rahmat sudah tidak tinggal di sini lagi Mas. Dia tinggal di kampung istrinya. Rumah ini kosong, pemiliknya pada ke sawah," terangnya. "Oh iya Pak, terima kasih. Nanti sore saja Mas, biasanya mereka pulang jam 4 sore. "Iya Pak, terima kasih." Kami pun kembali ke rumah tanpa hasil. Permasalahan ini membuat orang tuaku semakin bersedih.
Sehabis Isya, aku dan Mas Agung kembali mendatangi rumah Mas Rahmat. Kami disambut ramah oleh kedua orang tuanya. Begini Pak, maksud kedatangan kami ini mau mencari Mas Rahmat. Karena adik saya ini pernah punya urusan sama Mas Rahmat, tutur Mas Agung. Rahmatnya ada di Banten Mas, sekarang dia kerja di sana, lalu menikah dengan orang Banten. Memangnya ada apa toh Mas? Begini Pak, adik saya ini mau minta maaf sama Mas Rahmat atas ucapannya 8 tahun yang lalu, yang mungkin ucapan adik saya ini sudah menyakiti hati Mas Rahmat. Sekalian saya mau tanya sesuatu yang penting. Apa itu Mas? Tanya bapaknya Mas Rahmat memotong ucapan Mas Agung. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya pada Mas Rahmat apa dia ngerjain adik saya. Maksudnya ngerjain bagaimana? Adik saya ini Pak, semenjak menolak cintanya Mas Rahmat sampai sekarang belum menemukan jodohnya. Perilaku adik saya pun jadi aneh. Nah, tadi siang itu saya mengajak adik saya ke rumah seorang ustadz. Ustadz itu bilang kalau adik saya ini dikerjain orang. Dia diteluh dengan teluh gantung waris. Jadi jodoh adik saya katanya digantung karena dia dinikahkan dengan makhluk gaib. Akhirnya hingga umur 34 tahun, adik saya belum juga menikah Pak. Bahkan tidak ada laki-laki yang mau dengannya. Bukannya mau seuzon, seingat adik saya katanya pernah menolak cintanya Mas Rahmat. Ini adik saya mau minta maaf sama Mas Rahmat dan juga sama orang-orang yang mungkin telah disakiti hatinya oleh adik saya. Mohon Bapak dan Ibu tidak tersinggung dengan penuturan saya ini. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kasihan sekali kamu nak, kata si ibu sambil mengelus tanganku. Yang sabar ya nak, ibu doain semoga kamu segera sembuh dan terbebas dari teluh tersebut. Amin, terima kasih Bu, ucapku sambil menangis. Ibu itu memelukku dengan dekapannya yang terasa begitu hangat. Bapaknya Mas Rahmat memanggil anak perempuannya. Ia menyuruh anaknya untuk menelpon Mas Rahmat. Beberapa saat kemudian telepon tersambung. Mereka mengobrol dengan Rahmat via telepon dan bapaknya Mas Rahmat pun memberikan teleponnya padaku. Ini nak, kalau kamu mau ngomong sendiri dengan Rahmat. Iya Pak, terima kasih, jawabku lirih. Aku pun mencoba berbicara dengan Mas Rahmat. Halo, sapaku gugup. Kenapa kamu mencariku? Tanyanya ketus. Saya mau nanya sesuatu sama Bang Rahmat. Apa yang mau kamu tanya? Kamu mau tanya kenapa sampai saat ini kamu belum juga menikah? Iya. Tanyanya dengan nada mengejek. Syukurin, rasain. Kamu itu cewek sombong. Cewek kayak kamu seharusnya memang jadi perawan tua. Jadi, ya, aku yang udah bikin kamu gak laku jadi perawan tua. Tuturnya memotong ucapanku. Hatiku sakit mendengar ucapannya. Emosiku pun terpancing. Sambil menangis aku memakinya. Mas Agung mendekatiku dan merebut ponsel yang kupegang. Hemat, kamu itu keterlaluan. Brengsek kamu ya. Kamu lepasin teluh gantung waris itu. Atau Mas Rahmat pun kembali memotong ucapan Mas Agung. Atau apa? Apa? Kau akan membunuhku? Iya. Coba saja kalau bisa. Justru aku yang akan ngasih pelajaran padamu dan juga adikmu itu yang sombong. Akan kubuat hidupnya menderita karena telah berani menghinaku. Bentaknya. Astagfirullah, istighfar kamu. Gak boleh seperti itu. Itu dosa nak. Saut ibunya Mas Rahmat. Sekarang Bapak perintahkan kamu melepas teluh yang kamu berikan pada Nak Ria. Tambah bapaknya. Tidak akan. Aku tidak akan melepaskannya sampai dia mati Pak. Jangan begitu nak. Menyengsarakan orang lain itu tidak baik. Timbal si ibu. Mendengar perkataan ibunya, Mas Rahmat hanya terbahak lalu mematikan sambungan teleponnya tanpa sepatah kata pun. Semua terdiam. Si ibu menghampiriku yang sedang menangis dalam pilu. Ia memelukku. Sabar ya nak, kami akan membantumu. Kami akan berusaha membujuk Rahmat. Iya nak, kalian tenang saja.
Bapak minta maaf atas kelakuan Rahmat yang telah membuatmu sengsara. Saya mohon bantuannya, Pak, agar adik saya ini bisa lepas dari teluhnya Rahmat. Kasihan adik saya kalau selamanya nggak menikah, jawab Mas Agung. Iya nak, pasti, jawab bapaknya Mas Rahmat. Setelah obrolan Mas Agung dan orang tuanya Mas Rahmat berakhir, kami pun pamit pulang. Keesokan harinya aku dan Mas Agung kembali ke rumah Pak Ustadz. Aku menceritakan tentang Mas Rahmat padanya, termasuk tentang Mas Rahmat yang tidak mau melepas santet gantung warisnya. Ya sudah, kalau begitu kita berusaha sendiri saja untuk melepas santet itu. Mbak Ria, jangan putus berdoa dan berserah diri pada Allah. 3 hari ini aku dan Mas Agung akan bolak-balik ke rumah Pak Ustadz. Ia meminta aku tinggal beberapa hari di rumahnya. Ini hari pertama aku tinggal di rumah Pak Ustadz. Aku diajak beribadah, mengaji bareng anaknya dan istrinya, dan juga diajari beberapa doa yang harus kuamalkan. Beliau juga mewajibkanku untuk sholat malam dan selalu berzikir tanpa putus. Hari ketiga aku tinggal di rumah Pak Ustadz. Awalnya semua baik-baik saja. Bahkan aku merasa lebih ceria dan hidupku pun terasa bergairah lagi. Setiap hari aku selalu bersama dengan anaknya Pak Ustadz. Kami menjadi sangat dekat dan akrab. Aku sering berbagi cerita dengannya. Aku seakan-akan mendapat pendengar yang baik untuk meluapkan semua keluh kesah yang kurasakan. Seusai ngobrol dengan anak Pak Ustadz, aku pun tidur. Di kamarku, tidurku malam ini tak begitu nyenyak. Mimpi buruk datang menghampiriku. Dalam mimpiku datang seorang anak kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan. Telinganya lancip, sekujur tubuhnya memerah. Anak itu mendekatiku. Aku berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya. Namun dia berhasil menangkapku dan memeluk kakiku dengan erat. Sesuatu yang aneh pun terjadi saat aku terbangun dari tidurku. Aku ingin berdiri, namun kakiku terasa sakit. Kupijit kakiku dan kembali berusaha berdiri. Tapi aku terjatuh, tersungkur ke lantai. Kakiku seperti tak mampu menopang berat badanku. Dan semakin lama terasa semakin sakit. "Tolong!" teriakku sambil berusaha berdiri. "Tolong aku!" Mbak nggak apa-apa?" tanya seseorang dari balik pintu. Ia terus mengetuk-ngetuk pintu kamarku. "Tolong saya, Bu, saya tidak bisa berdiri," ujarku sambil menangis. "Tapi pintunya dikunci, Mbak. Mbak Ria bisa merangkak mendekati pintu nggak, Mbak?" Aku pun berusaha merangkak ke pintu sambil terisak. Di luar kamarku mulai terdengar gaduh. "Ada apa, Bu?" "Nak, panggil bapakmu. Ini Mbak Ria teriak-teriak minta tolong." "Ibu nggak bisa buka pintunya, kamarnya dikunci." "Astagfirullahaladzim. Iya, Bu." Mbak Ria baik-baik saja di dalam." "Sabar ya, Mbak." Mendengar panggilan itu aku tidak menjawab. Aku berusaha mencapai pintu. Setelah dekat, dengan susah payah aku berusaha menggapai kunci dan memutarnya sambil menahan sakit yang teramat sangat. Aku pun berhasil membuka pintu. Istri Pak Ustadz sambil mendorong pintu, ia pun langsung memelukku dan menenangkanku yang sedang menangis. "Ada apa ini?" tanya Pak Ustadz yang sedikit panik. "Ini Pak, Mbak Ria nggak bisa jalan." "Astagfirullahaladzim, ayo angkat ke tempat tidur." Mereka pun mengangkatku. Istri Pak Ustadz memijat kakiku. "Mbak Ria kenapa, Mbak? Mbak Ria jatuh ya tadi?" "Enggak, Bu, saya nggak tahu. Tadi bangun, tiba-tiba kaki saya sakit, terus gak bisa jalan. Sakit sekali, Bu," jawabku sambil terisak. "Dok, cepat telepon Mas Agung, suruh kesini ya, cepat." "Baik, Bu." Pak Ustadz memeriksa kakiku. Ia pun juga memijat kakiku. Beberapa saat kemudian Mas Agung datang. Setelah menemuiku, Pak Ustadz mengajaknya ngobrol. Entah apa yang mereka bicarakan. Pak Ustadz menanyaiku, "Apa kamu mengalami hal aneh?" Kemudian ku ceritakan tentang mimpiku semalam. Setelah itu Mas Agung pergi dengan raut wajah penuh amarah. Semenjak saat itu aku tidak bisa lagi berjalan. Kakiku terasa sakit saat digerakkan, bahkan saat disenggol pun. Mas Agung kembali menjengukku.
Ia mengatakan pada Pak Ustadz kalau dia baru saja dari Banten untuk mencari Rahmat, namun dia tidak bertemu dengannya. Hanya anak dan istrinya yang saya temui Pak Ustadz. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan Rahmat. Menurut penuturan istrinya, Rahmat sudah tidak pulang selama seminggu, dan dia juga tidak pamit mau pergi kemana. Semenjak kejadian mimpi burukku yang ku alami sekarang, aku tidur ditemani oleh anak Pak Ustadz. 2 hari ini aku sedikit tenang karena ada teman tidur. Saat aku tidur lelap, tiba-tiba aku merasa kakiku sakit. Rasanya linu bercampur panas dan gatal di bagian paha. Aku terbangun, sontak aku kaget melihat pahaku yang tiba-tiba memar kehitaman. Astagfirullah, Mbak, ini kakinya kenapa? Gak tahu, sakit banget, ucapku sambil menangis. Sebentar ya Mbak, Ais panggilkan bapak dulu. Ia pun pergi meninggalkanku. Aku syok dengan keadaan kakiku. Rasa nyeri dan panas ini sangat menyakitkan kakiku, dan kakiku seperti terbakar. Beberapa saat kemudian semua orang di rumah itu pun berduyun-duyun mendatangi kamarku. Pak Ustadz melihat kakiku. Pak Ustadz, kaki saya kenapa? Kenapa ini Pak? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanyaku sambil menangis histeris. Tenang Mbak Ria, istighfar Mbak. Mas Agung yang menginap di rumah Pak Ustadz pun terheran melihat kakiku. Pak, adik saya kenapa itu Pak? Tanya Mas Agung kebingungan. Tidak apa-apa Mas Agung. Memar di kakiku ini padahal sudah diobati, bukannya membaik malah bertambah parah. Sekarang keluar bintik-bintik seperti bisul dan mengeluarkan nanah. Mas Agung makin panik melihat keadaan kakiku yang seperti membusuk ini. Pak Ustadz, kaki adik saya kenapa? Tambah parah Pak. Bagaimana ini? Gak apa-apa Mas. Mas Agung tolong carikan daun kelor. Tanpa berlama-lama Mas Agung pun segera pergi. Istri Pak Ustadz diminta untuk merebus air hangat. Sambil menunggu Pak Ustadz mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran di dekatku. Anak Pak Ustadz terus mengaji, sementara Pak Ustadz pergi keluar kamar karena dipanggil oleh Mas Agung. Dan sesaat kemudian ia kembali sambil membawa baskom berisi air. Ia meminta istrinya membasuh kakiku yang bernanah dengan air hangat. Setelah itu beliau berkomat kami dan menempelkan ramuan yang telah ditumbuk pada kakiku yang bernanah sambil terus memijatnya. Aku menangis sambil merintih kesakitan, namun Pak Ustadz sama sekali tidak menghiraukan rintihan dan tangisanku. Ia terus memijit hingga nanah itu pun keluar, bau amis dan sedikit busuk. Seketika tercium saat nanah bercampur darah itu keluar. Cairan itu terus keluar dan tak mau berhenti. Entah apa lagi yang menimpa diriku ini. Kenapa aku disiksa seperti ini? Belum habis rasa sakit di pahaku, kini perutku pun rasanya seperti diremas-remas. Setiap makanan yang masuk selalu kumuntahkan kembali. Seharian aku hanya berbaring di atas tempat tidur. Tubuhku terkulai lemas. Aku tak berdaya menahan rasa sakit yang terus menyiksaku. Keluarga Pak Ustadz secara bergantian mengaji di dekatku. Lantunan ayat Al-Quran membuatku sedikit merasa tenang. Sejenak aku bisa tertidur lelap dan melupakan rasa sakit yang kurasakan. Malam pun tiba, Pak Ustadz dan Mas Agung kembali berjaga di teras rumah. Sementara Ais, anak Pak Ustadz, menemaniku di kamar. Ia tidur di bawah, sedangkan aku tidur di ranjang. Saat tengah malam aku terjaga karena kembali merasakan sakit di bagian perut. Mbak Ria kenapa? Mbak Ria sakit lagi? Tanya Ais. Iya, perut Mbak sakit. Jawabku terbata, perutku yang terasa seperti disayat-sayat. Aduh, sebentar ya Mbak. Ais panggilin. Belum selesai Ais berucap, di luar terdengar suara gaduh. Astagfirullahaladzim, suara apa itu Mbak? Tanyanya. Ia segera beranjak berdiri dan mengintip dari jendela. Ada apa? Tanyaku penasaran. Astagfirullah Mbak, aku takut Mbak, tuturnya. Ia segera melompat ke ranjang dan memelukku. Aku sambil nyengir menahan sakit. Aku pun kembali bertanya padanya. Ada apa?
Itu mbak, itu di luar. Ada api terbang, lagi nyerang bapak. Astagfirullahalazim. Mendengar penuturan Ais, aku sangat ketakutan. Jangan-jangan api itu mau menyerangku. Kami berdua pun hanya diam di dalam kamar. Ais mengambil Al-Quran, ia pun mulai mengaji. Suaranya bergetar, mungkin karena menahan takut. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan seperti bolam yang meledak. Selang beberapa saat, Pak Ustadz, Mas Agung, juga istri Pak Ustadz masuk ke kamarku. Apa yang terjadi, Mas? Tanya aku. Ais pun ikut mengajukan pertanyaan. Iya, itu tadi apa, Pak? Kok ada api terbang? Itu Braja, mungkin dikirim orang untuk menyakiti Mbak Ria. Jawab Pak Ustadz. Astagfirullahalazim, jahat sekali orang itu. Gumam istri Pak Ustadz. Iya Bu, tapi insya Allah tidak akan kembali lagi, karena sudah Bapak kembalikan pada si pengirim. Alhamdulillah, gumam kami bersamaan. Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu, Braja kiriman tadi apa ya Pak? Tanya Mas Agung. Dia adalah sosok pocong hitam. Pocong hitam Pak Ustadz. Sebelum saya sakit, saya melihat pocong hitam itu Pak. Gak tahu kenapa saya bisa melihat hantu. Saat di rumah saya juga bisa melihat hantu Pak. Iya, itulah salah satu ciri-ciri orang yang terkena teluh ilmu hitam. Selain itu juga mudah kerasukan. Orang yang terkena teluh biasanya dijaga oleh banyak jin yang disuruh oleh si dukun. Ungkap Pak Ustadz. Terus adik saya ini gimana Pak? Tanya Mas Agung. Insya Allah Mbak Ria sudah tidak apa-apa Mas Agung. Kita tinggal menyembuhkan penyakitnya Mbak Ria saja. Insya Allah apa yang sudah dikirim oleh seseorang untuk menyakiti Mbak Ria telah kembali pada pemiliknya. Pesan saya, Mbak Ria tetap dekatkan diri pada Allah. Jangan putus beribadahnya dan selalu berserah diri kepadanya. Satu-satunya yang bisa melindungi kita dari musibah sesungguhnya hanya Allah Ta'ala. Iya Pak Ustadz. Semenjak malam itu berangsur-angsur kondisiku mulai membaik. Perutku yang tadinya sakit sekarang tidak. Kakiku pun semakin membaik. Perlahan tapi pasti, borok yang tertanam di kakiku mengering. 3 bulan berlalu, aku pun kembali seperti sedia kala. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kini aku lebih bergairah menjalani setiap detik dalam hidupku. Aku pun mulai kembali membuka hati, meski mungkin ini sudah terlambat untuk perempuan seusiaku. Tapi mungkin saja Tuhan masih menyisakan jodoh untukku. Aku pun berkenalan dengan seorang pria. Ia duda dengan 2 anak. Anak pertama kelas 1 SMP, sedangkan anak kedua baru berusia 4 tahun. Istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua. Sejak berkenalan dengannya, aku merasa cocok dengannya. Ia lelaki yang baik dan ramah. Aku berusaha mendekatkan diri dengan kedua anaknya. Meski aku belum pernah menikah, aku akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua anak-anaknya. Hal yang tak disangka-sangka, kedua orang tuanya Mas Rahmat datang ke rumahku. Mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Rahmat, anaknya, padaku. Mereka bilang Mas Rahmat sudah 2 bulan kembali ke kampung ini. Ia dikembalikan oleh istrinya. Istrinya meminta cerai karena sejak Mas Rahmat pergi dari rumah, menurut istrinya, Mas Rahmat menjadi aneh. Dia suka menganiaya anak dan istrinya. Dia mengalami gangguan jiwa. Istrinya tidak mampu merawatnya. Ia juga tidak mau membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Jadi ia mengembalikannya pada kedua orang tuanya. Aku pun miris mendengar cerita tentang Mas Rahmat. Bersama dengan Mas Agung, aku pun datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Meski aku membencinya, ku coba untuk menghapus rasa benci itu dan ikhlas memaafkannya. Saat aku melihat keadaannya, timbul rasa iba. Tubuhnya dipenuhi borok, tingkah lakunya seperti orang gila. Kata orang tuanya, ia bahkan tidak mengenali mereka. Ia selalu marah-marah dan membentak siapapun yang mendekatinya. Orang tuanya pun sudah mengupayakan kesembuhannya. Mereka mencarikan orang pintar yang bisa membantu anaknya, namun sia-sia. Semuanya nihil. Menurut para orang pintar yang membantu Mas Rahmat,
apa yang diderita oleh Mas Rahmat adalah akibat dari ilmu yang dipelajarinya. Setelah kunjunganku ke rumahnya Mas Rahmat, aku mendapat kabar bahwa ia meninggal gantung diri di rumahnya. Sungguh tragis kehidupan yang ia jalani. Mungkin juga ini adalah karma atas apa yang dulu pernah ia lakukan padaku. Cukup sampai di sini cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya untuk hidup kita ke depannya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi